Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarana, mahasiswa Universitas Negeri Manado, akan melaksanakan PPL siklus yang kedua di SMP Negeri 2 Pleret, Kabupaten Cirebon, di kelas 8E yang berjumlah 30 siswa, materi analisis data, fungsi tabel, dan bentuk tabel. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang analisis data, ya, analisis data. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Sehat semua? Baik. KM mana KM? Oke, silakan pimpin berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Dengan saya berdoa sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Ya, terima kasih pada KM, anak-anakku yang saya banggakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengulas pelajaran yang minggu lalu, ya, yang Bapak sampaikan. Siapa yang mau memproyeksikan pelajaran yang minggu yang lalu? Ada? Oke, silakan. Jadi pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tipe data. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Dalam logika, tipe data adalah jenis dari sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam kotak kosong yang hanya khusus dibuat untuk jenis benda dan dengan jenis tertentu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, baik. Itu dari refleksi kegiatan atau pelajaran yang telah kita sampaikan minggu lalu, ya. Itu ya, anak-anak. Baik, kita langsung menuju membahas tentang materi tentang analisis data, supaya kalian tahu apa tujuannya membahas atau mempelajari tentang analisis data, ya. Kita sama-sama untuk memahami. Kita lihat, ya, di layar. Nah, ini anak-anak, tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran analisis data kali ini, ya. Pertama, peserta didik kalian, ya, memahami cara pencarian data, memahami cara pencarian data, ya, dalam pengolahan lembar kerja secara terampil. Lembar kerja, aplikasi lembar kerja adalah Microsoft Word atau Excel? Microsoft Excel. Microsoft Excel, ya, lembar kerja adalah bisa diantaranya Microsoft Word. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Microsoft Excel, gitu ya. Apa tujuan kita mempelajari analisis data? Apa tujuannya? Agar kita apa? Memahami cara pencarian data dalam mengolah lembar kerja secara terampil. Oke, memahami pencarian data secara terampil. Oke, itu tujuannya. Ada beberapa banyak tujuan, tapi yang akan Bapak bahas dulu adalah yang pertama dulu. Pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu.
siswa atau peserta didik memahami cara pencarian data dalam pengolahan lembar kerja secara terampil, ya. Gitu ya. Siap? Oke, berarti kita sudah tahu semua nih ya tujuannya. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran yang lebih dalam, nah, di dalam kurikulum Merdeka ada pendidikan profil Pancasila. Gitu ya. Yuk, sama-sama kita menyanyikan lagu lagu nasional Halo Bandung. Hafal? Bisa? Bisa. Oke, kita semangat dulu ya. Kita harus semangat menyanyikannya. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api kembali. Kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan dong. Nah, ayo, untuk lebih menyemangatkan lagi, ya, supaya kalian termotivasi, supaya lebih semangat. Ayo, tepuk ceria. Semangat, gembira, bersama. Ceria dong. Oke, siap. Ya, silakan. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, ya, Bapak akan melakukan asesmen penilaian awal. Ya, penilaian awal pertama pretest. Ini linknya ya. Silakan masukkan pakai form Google Form ya, masuk. Kemudian linknya ditulis. Nah, nanti di sana ada muncul. Tuliskan nama, kelas, kemudian soal-soalnya. Silakan. Sudah ada yang selesai? Kirim kalau yang sudah. Siap. Ya, oke, hasilnya sudah Bapak lihat nih ya. Oke. Baik. Wah. Siap. Nah, kita mulai anak-anak ya. Ini yuk kita menyimak. Simak lagi.
Ini bentuk tabel apa? Bentuk tabel? Bentuk tabel vertikal. Nah, mengapa tabel ini dinamakan vertikal? Karena ada ketentuan vertikal. Karena ada ketentuan yang dibuat secara contohnya apa ini di sini? Contohnya apa? Ini apa nih ketentuannya nih? Apa? Ketentuan apa ini? Kondisi. Kondisinya adalah golongan. Ini golongan ya, ketentuan golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. Nah, ini ya. Ini ketentuannya. Nah, kalau Bapak golongannya A, contohnya ya, contoh ya. Ini gajinya adalah 200.000. Kalau Bapak golongannya B, maka gaji Bapak 300.000. Ini contoh ya. Nah, ini adalah golongan, gaji adalah apa? Judul alternatif jawaban ya, gitu ya. Nah, golongan A, B, C ini disebut kolom Nah, sedangkan kolom gaji 200, 300, 400, 500 ini adalah kolom kedua. Nah, makanya tabel ini disebut tabel vertikal. Siapa yang mau mengulang? Apa disebut tabel vertikal? Mengapa tabel ini vertikal? Ya. Tabel tersebut bisa dibilang dengan bentuk tabel vertikal karena memiliki ketentuan vertikal. Ketentuannya yaitu kondisi. Ya. Di dalam tabel tersebut yaitu golongan. Contohnya pada kolom pertama seperti golongan A, B, C, dan D. Kemudian ada gaji sebagai judul alternatif. Misalnya contoh, golongan A dengan gaji 200.000, golongan B dengan gaji 300.000, golongan C dengan gaji 400.000, dan seterusnya. Siap, oke, tepuk tangan untuk teman kita. Nah, ini ya. Jadi paham belum? Ini tabelnya disebut tabel apa? Vertikal. Oke, vertikal. Ini ya bentuk tabel vertikal seperti ini. Kita lanjut. Tabel yang kedua. Nah, tabel apa? Tabel horizontal. Mengapa tabel ini disebut tabel horizontal? Ada ketentuan Contohnya yang mana? Yang kondisi yaitu golongan A, B, C, D. Nah, A, B, C, D adalah itu ya. Golongan A, B adalah kondisi atau ketentuan yang ditulis secara horizontal. Sedangkan golongan gaji adalah judul Nah, itu sebetulnya tabel ini sama nggak dengan tabel tadi? Sama. Tabelnya sama tapi bentuknya berbeda. Gitu ya. Oke. Jadi yang tadi tabel horizontal, yang sekarang tabel tadi adalah vertikal, yang sekarang horizontal. Oke, lanjut. Nah, bentuk tabel apakah? Vertikal. Bentuk tabel vertikal. Mana yang menjadi ketentuan vertikalnya? Bandara udara. Bandara udara ya. Berarti tabel ini berbentuk vertikal. Coba tabel yang ini. Horizontal. Tabel horizontal. Ketentuan horizontalnya apa? Bandara udara. Sama bandara udara, tapi bentuknya berbeda saja ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung silakan kelompok 1. Ya. Ini kelompok 2. Ya, silakan. LKPD-nya.
Ini mengerjakan, silakan diamati. Yuk. Sana. Nah, sana. Oke. Ya. Oper sana. Ini satu kelompok ya? Oke. Nah, coba dikasih 2. Oke ya. Nah. Ya. Dalam PKBD ini silakan tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, ya, kemudian kelas. Nah, anak-anak yang harus dipahami pertama, ini tabel bentuknya apa tuh? Vertikal. Jadi fungsinya apa? Fungsinya yang digunakan HLOOKUP atau VLOOKUP? VLOOKUP. Kalau vertikal berarti VLOOKUP. Silakan kerjakan ya. Waktunya 5 menit. Oke, kelompok sudah selesai? Silakan presentasikan. Biar dengarkan kelompok lain. Berdiri silakan. Boleh, di situ aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin meminta kalian mengenal sebentar. Saya berdiri di sini bukan karena saya berdiskusi, karena ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami telah mengerjakan nama-nama bandar udara yang ada di Salah. Nomor pertama, apa nama bandar udara di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat? Menurut kami, nama bandar udara di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yaitu Hussein Sastra Negara. Kemudian apa nama bandar udara di Provinsi Kalimantan Barat? Yaitu Supadio. Kemudian apa nama bandar udara di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah? Karena di tabel tersebut tidak ada, maka kami inisiatif untuk mencarinya, yaitu nama bandar udara di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yaitu Ahmad Yani. Kemudian apa nama bandar udara di Provinsi Sumatera Selatan? Yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Apa nama bandar udara Kota Padang di Sumatera Barat? Itu Minangkabau. Apa nama bandar udara di Provinsi Sulawesi Selatan? Itu bandar udara Hasanuddin. Apa nama bandar udara Kota Palembang di Sumsel? Sultan Mahmud Badarudin II. Apa nama bandar udara di Provinsi Kalimantan Timur? Yaitu Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sertifikat Internasional Airport. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong untuk teman kita, aplaus dulu. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ada yang tanyakan? Ada Pak. Ya. Izin bertanya, apa itu rumus VLOOKUP? Rumus VLOOKUP. V-nya adalah apa? Vertikal. Look-nya adalah fungsi tabel. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. VLOOKUP adalah salah satu rumus yang digunakan dalam suatu tabel atau rentang baris dalam Microsoft Excel. Misalnya untuk menemukan nama karyawan berdasarkan nomor ID karyawan dan lain-lain. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang punya pendapat lain? Tepuk tangan dong untuk teman kita. Oke. Apa kegunaan dari tabel VLOOKUP? Tabel kegunaan tabel VLOOKUP. Apa? Tabel VLOOKUP yang tadi ditayangkan ya. Tabel VLOOKUP. V itu adalah vertikal. Berarti tabelnya berbentuk vertikal. Ada yang mau menjawab? Ya. Untuk mencari data atau nilai dari tabel basis data, contohnya mencari nomor kolom dalam rentang. Untuk mencari, nah gitu ya. Untuk mencari data dari tabel, nah yang berbasis data, gitu ya. Nah, paham? Tepuk semangat. Oke, harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat, gitu ya. Ya, baik. Tadi sudah ada kelompok-kelompok yang mempresentasikan, gitu ya. Sudah mengerjakan LKPD, ulasan tentang analisis data, yaitu tentang bentuk tabel dan fungsi tabel, gitu ya. Nah, Bapak pengen dari kalian siapa yang berani menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Siap? Ayo. Siap, maju ke depan sini. Menyimpulkan ya. Pembahasan atau pembelajaran hari ini yaitu membahas apa saja materinya. Silakan. Siap, sini. Ayo. Halo semuanya, izinkan saya menyimpulkan pembelajaran kali ini ya. Jadi yang saya dapatkan dalam pembelajaran kali ini yaitu kita mengetahui fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan juga kita mengetahui bahwa lookup itu ada dua, yaitu tadi VLOOKUP dan HLOOKUP. Juga dengan itu kita mengetahui tabel-tabel vertikal dan horizontal. Oke, tepuk tangan dong untuk teman kalian. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, itu adalah untuk bentuk tabel tadi yang sudah teman kalian refleksikan, menyimpulkan. Jadi semua harus berani dong, berani menyimpulkan ya. Pembelajaran hari ini adalah tentang bentuk tabel. Bentuk tabel apa? Vertikal. Bentuk tabel yang kedua? Nah, gitu ya. Fungsi tabel lookup itu ada dua, yaitu fungsi lookup VLOOKUP vertikal, yang kedua HLOOKUP horizontal. Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan pretest awal ya. Awal sudah melakukan pretest. Ya. Coba anak-anak buka lagi soal post-test. Ya. Buka lagi, tadi kerjakan lagi asesmen akhir ya. Atau yang disebut dengan penilaian sumatif. Ya. Silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Buka lagi yang tadi. Linknya ya.
baik. Hasilnya sudah tampil di komputer Bapak, ya. Yang tadinya cuma dapat 20, sekarang sudah naik, ya. Yang tadi ada dapatnya 40, setelah pembahasan naik, ya. Itu. Baik anak-anak, kiranya pertemuan kita pada hari ini, ya, membahas tentang analisis data untuk model tabel vertikal dan tabel horizontal, fungsi tabel VLOOKUP dan fungsi tabel HLOOKUP, ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas, ya, minggu depan kita akan kembali ketemu, yaitu membahas masih tentang analisis data, tetapi kita sudah masuk ke chart, ya, bentuk grafik. Tapi tidak dilepas dari tabel, ya. Nanti ada tabel-tabel. Nah, dari data-data yang di tabel itu kita coba menerjemahkan atau menampilkan dengan gaya yang berbeda, ya, gaya grafik, ya. Grafik itu nanti ada grafik V atau lingkaran, ya. Ada grafik batang, ada grafik garis gitu, ya. Nah, nanti kita akan bahas itu untuk minggu depan. Nah, sekiranya Bapak berharap kepada kalian apa yang tadi disampaikan pada hari ini, Bapak mohon kalian ulas kembali, pelajari kembali tentang bentuk data tabel horizontal, data tabel vertikal, dan fungsi tabel horizontal, fungsi tabel vertikal. Itu mohon diulas kembali di rumah, dibaca-baca kembali, ya, dipelajari kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ya, saya mohon untuk KM untuk memimpin doa kembali, ya. Silakan. Izinkan saya memimpin doa kembali. Akhirnya kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tolong sebelum meninggalkan lab ini, kursi, ya, ditumbuk kembali, komputer dimatikan. Jadi nanti tertib, ya, sudah rapi kembali.